Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 15 Agustus 2025. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Biasanya di setiap tanggal 15 Agustus kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Biasanya di Kuskupan Agung Jakarta pada tanggal ini diadakan tabisan imam. Namun perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga sudah kita rayakan di minggu lalu, di hari Minggu kemarin. Dan kini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan terkait dengan bacaan yang tadi sudah kita dengar bersama. Paus Fransiskus pada 19 Maret tahun 2016 mengeluarkan sebuah seruan apostolik berjudul Amoris Laetitia, yang berarti sukacita kasih, Amoris Laetitia, ya, sukacita kasih. Kalimat awal dari dokumen ini istimewa. Dikatakan sukacita kasih yang dialami keluarga-keluarga juga merupakan sukacita gereja. Inti dari dokumen ini, Paus Fransiskus mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang berlandaskan pada cinta kasih. Paus menyatakan bahwa keluarga merupakan sebuah kesempatan. Keluarga bukan tanpa masalah. Keluarga yang pertama dan terutama adalah kesempatan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menanggapi panggilan Tuhan menuju kesucian hidup. Ini istimewa. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang untuk menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jawaban Yesus jelas dan tegas.
Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan menyatukan dua insan dan Allah sendiri yang telah menyatukannya. Maka dalam perkawinan Katolik istimewa, kedua mempelai berikrar setia di hadapan Allah untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, apa yang sudah jelas dan tegas ini diperbantahkan kembali oleh orang-orang dengan berkata, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kembali Yesus menjawab dengan tegas, karena ketegaran hatimulah Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nampak sekali bahwa ikatan perkawinan yang suci dan sudah jelas ini kerap diperbantahkan, bahkan sudah sejak zaman Yesus. Akarnya adalah ketegaran hati, egoisme, ketidaksetiaan dalam menghidupi komitmen berumah tangga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perkawinan Katolik adalah sakramen, yakni ikatan cinta kasih dan merupakan materai kekal sampai maut memisahkan. Artinya dalam perkawinan Katolik tidak ada kata cerai, tidak ada perceraian. Namun kerap karena ketegaran hati manusia, banyak orang yang memandang ikatan perkawinan ini sebelah mata saja. Padahal ikatan ini sungguh sakral dan suci. Mereka yang memandang sebelah mata, memutus ikatan perkawinan secara sipil saja dan menganggap semuanya dan sudah selesai. Tidaklah demikian. Ikatan perkawinan sakral, suci. Maka mari kita bersama-sama saudara-saudari yang menanggapi panggilan Allah untuk hidup berkeluarga. Sudahkah saudara-saudari sekalian setia pada komitmen perkawinan untuk bersama-sama mengarungi kehidupan dalam untung dan malang, dikala suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, mau selalu mengalami dan menghadapinya bersama-sama. Sebab bukan lagi dua, melainkan satu. Dan apa yang disatukan Allah nggak boleh diceraikan manusia. Selamat bermenung. Semoga kita semua, saudara-saudari yang menanggapi panggilan hidup berkeluarga, menjaga kesucian hidup rumah tangga dengan setia pada komitmen janji perkawinan. Tuhan memberkati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.